Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A yang beranggotakan Linawati dan Siti Anissa Nurjanah akan mempresentasikan materi pada mata kuliah fisiologi hewan mengenai nutrisi dan digesti hewan. Pengertian nutrisi. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Hewan membutuhkan makanan untuk bahan bakar untuk kerja tubuh, kerangka karbon untuk membuat banyak molekulnya sendiri, dan nutrien esensial yang tidak dapat dibuat oleh hewan itu sendiri dari bahan mentah apapun dan harus didapatkan dari makanan dalam bentuk siap pakai. Selanjutnya yaitu mekanisme pengambilan makanan. Berdasarkan makanannya, yang pertama yaitu ada herbivora, adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi. Kemudian karnivora adalah hewan pemakan daging, contohnya burung elang. Dan omnivora adalah hewan pemakan segalanya, contohnya tikus. Kemudian tahap pengolahan makanan. Yang pertama yaitu tahap penelanan atau ingesti. Setelah makanan dikunyah di dalam mulut, makanan mengalami perubahan bentuk yang disebut dengan bolus. Kemudian tahap kedua yaitu pencernaan atau digesti. Perombakan makanan secara mekanik dan secara kimiawi dengan enzim untuk merombak molekul makanan menjadi molekul yang lebih kecil dan dapat diserap oleh tubuh. Kemudian tahap ketiga yaitu penyerapan atau absorpsi. Sel-sel akan menyerap molekul kecil seperti asam amino. Kemudian tahap keempat yaitu pembuangan atau eliminasi. Sisa bahan makanan yang sudah dicerna ataupun yang tidak dapat dicerna akan dibuang. Selanjutnya yaitu jenis pencernaan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pencernaan intraseluler, yaitu pencernaan yang terjadi di dalam sel yang dilakukan dengan endositosis atau fagositosis, contohnya pada paramecium. Kemudian pencernaan yang kedua yaitu pencernaan ekstraseluler, yang terjadi di luar sel, yaitu di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh kelenjar-kelenjar yang menghasilkan enzim. Selanjutnya yaitu bahan makanan yang terbagi menjadi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang besar seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian mikronutrien diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil seperti vitamin dan mineral. Yang E adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen, diserap oleh tubuh dalam bentuk yang paling sederhana yaitu glukosa. Fungsi utama karbohidrat sebagai bahan bakar berupa glukosa, cadangan makanan berupa glikogen, dan materi pembangun berupa kitin. Jenis karbohidrat, yang pertama ada monosakarida. Karbohidrat paling sederhana terdiri dari satu gugus cincin dan tidak bisa lagi dihidrolisis. Disakarida terdiri dari dua molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Polisakarida terdiri dari dua monosakarida per molekul dan seringkali terdiri dari ratusan atau ribuan unit monosakarida terpolimerasi. Selanjutnya adalah protein. Fungsi utama untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, regulasi proses tubuh, pembentukan enzim dan hormon, tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, atau fosfor. Berdasarkan asalnya, protein dibagi menjadi dua, protein hewani, yaitu ikan, daging, susu, dan lain-lain, dan protein nabati seperti kacang-kacangan, sayuran, dan biji-bijian. Lipid. Lipid meliputi molekul-molekul seperti asam lemak dan turunannya. Macam-macam lipid, yang pertama ada asam lemak terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Gliserida terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Lipid kompleks terdiri atas lipoprotein dan glikolipid, serta non-gliserida terdiri atas sphingolipid, steroid, dan malam. Fungsi lipid sebagai penyusun struktur membran sel, sebagai cadangan energi, dan sebagai hormon dan vitamin. Yang H, vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang diperoleh hewan dalam jumlah kecil dari makanan atau lainnya di luar sumber.
karena senyawa tidak dapat disintesis oleh hewan dan dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Yang selanjutnya ada mineral. Mineral diperlukan sebagai cadangan cairan tubuh dan rangka. Lebih dari 20 unsur kimia diperlukan untuk konstruksi tubuh hewan. Secara umum, mineral terbagi menjadi dua, yakni makromineral yang kadar dalam tubuh sangat tinggi, seperti kalsium, magnesium, potasium, fosfor, atau sulfur, dan trace mineral yang jumlahnya sedikit dalam tubuh, seperti zinc, besi, atau selenium. Digesti hewan. Yang pertama yaitu amfibi. Contohnya adalah katak. Sistematika digesti pada katak terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjarnya. Saluran pencernaan terdiri atas cavum oris, faring, esophagus, ventriculus, intestinum tenue, intestinum crassum, dan rectum, serta kloaka. Kemudian kelenjar pencernaan berupa hati dan pankreas. Proses pencernaan pada katak dimulai dari mulut. Mulut katak berukuran lebar, pada rahang atas terdapat gigi-gigi berbentuk kerucut dan menempel pada tulang yang berfungsi untuk menahan mangsanya. Cavum oris menyempit ke arah faring hingga esophagus. Selanjutnya berhubungan dengan ventriculus. Dinding ventriculus menghasilkan pepsin dan HCl. Makanan dari ventriculus menuju ke duodenum yang kaya akan sel-sel piala yang menghasilkan mukus. Di sini makanan akan diabsorpsi dan masuk ke sistema porte hepatis. Dari duodenum makanan menuju ileum, selanjutnya meluas dan disebut dengan rektum, kemudian berakhir di kloaka. Yang kedua yaitu pisces atau ikan. Sistem atau alat pencernaan pada ikan terdiri dari dua bagian yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ sistem pencernaan pada ikan terdiri atas cavum oris, faring, esophagus, ventriculus, pylorus, intestinum, rectum, dan anus. Kemudian kelenjar pencernaan yang pertama yaitu hepar, kedua kantong empedu, dan ketiga pankreas. Proses pencernaan pada pisces dimulai dari cavum oris. Cavum oris berukuran kecil, terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut. Makanan masuk ke faring untuk disaring. Material yang bukan makanan akan dibuang melalui celah insang. Esophagus terletak di belakang insang yang berbentuk kerucut dan pendek seperti pipa yang berfungsi untuk membantu penelanan makanan. Lambung ikan berfungsi sebagai penampung makanan dan pencernaan. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan protein, lemak, dan karbohidrat. Pencernaan protein di lambung akan mengalami denaturasi oleh HCl dan dihidrolisis oleh enzim pepsin menjadi peptid. Selanjutnya, pylorus terletak antara lambung dan usus depan. Berfungsi untuk mengatur pengeluaran makanan dari lambung ke usus. Bagian depan usus terdapat dua saluran yang berasal dari kantong empedu dan dari pankreas, dan satu saluran menyebar ke hati. Selanjutnya rektum sebagai saluran pencernaan terujung berfungsi menyerap air dan ion. Kemudian anus merupakan saluran pencernaan terujung. Ikan memiliki 3 kelenjar pencernaan yaitu hepar yang menyekresikan bahan untuk proses pencernaan, vesika pelea atau kantung empedu yang menyimpan cairan empedu, dan pankreas. Ketiga, ruminansia. Hewan ruminansia atau memamah biak adalah hewan herbivora murni, contohnya sapi, kerbau, dan kambing. Disebut hewan memamah biak karena memamah atau mengunyah makanannya sebanyak 2 fase. Fase pertama saat makanan tersebut masuk ke mulut. Makanan tersebut tidak dikunyah hingga halus dan kemudian ditelan. Selang beberapa waktu, makanan tersebut dikeluarkan kembali ke mulut untuk dikunyah sampai halus. Organ pertama yaitu mulut. Berikut adalah susunan gigi sapi. Kemudian esophagus yang merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam lambung tidak terjadi proses pencernaan. Esophagus pada sapi sangat pendek dan lebar serta lebih mampu membesar atau berdilatasi. Kemudian lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara yang akan dikunyah kembali. Selain itu, pada lambung juga terjadi proses pembusukan dan peragian. Lambung ruminansia terdiri atas 4 ruang. Yang pertama yaitu rumen yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang ditelan. Setelah rumen cukup terisi makanan, sapi beristirahat. Yang kedua retikulum.
Makanan diaduk-aduk kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang ada, hingga akhirnya menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau disebut dengan bolus. Pengadukan dilakukan oleh kontraksi otot dinding retikulum. Kemudian gumpalan makanan tersebut didorong kembali ke mulut untuk dikunyah lebih sempurna. Ketiga, omasum. Makanan dijadikan lebih halus lagi di omasum. Kadar air dari gumpalan makanan akan dikurangi karena terjadi absorpsi air. Kemudian gumpalan diteruskan ke abomasum. Yang keempat, abomasum. Makanan dicerna lagi dengan bantuan enzim dan asam klorida. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya karena di sini terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Kemudian makanan yang telah halus dari ruang abomasum didorong masuk ke usus halus. Di usus halus ini, sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sisa makanan keluar melalui anus. Yang keempat ada aves. Saluran pencernaan pada ayam terdiri dari paru yang menghasilkan air liur atau saliva, esofagus yang mempermudah makanan lewat menuju ke tembolok, makanan disimpan dalam bentuk biji-bijian, proventriculus yang membantu proses pencernaan protein sewaktu makanan melewati sel kelenjar, usus halus yang menggerakkan aliran pakan dalam usus dan menaikkan permukaan penyerapan sari makanan, cecah atau usus besar yang mereabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan dan mengatur keseimbangan air, serta kloaka sebagai organ pencernaan, reproduksi, dan ekskresi. Reptil. Saluran pencernaan reptil terdiri dari mulut yang bekerja secara mekanik dan kimiawi, esofagus panjang bervariasi tergantung spesiesnya, mengantarkan makanan dari mulut menuju lambung dengan gerakan peristaltik dibantu oleh penyusun dinding esofagus. Dinding lambung melepaskan enzim pencernaan dan getah lambung atau HCl untuk membantu memecah senyawa protein. Kemudian, makanan akan dialirkan ke usus halus melalui sfinkter pylorus. Usus halus, duodenum merupakan bagian usus halus yang pertama kali menerima kim dari lambung. Usus besar, makanan yang tidak dicerna akan didorong menuju ke usus besar. Kloaka yang terdiri dari corprodeum sebagai tempat untuk keluar dari sistem pencernaan, urodeum menerima dari saluran urin dan sel kelamin, dan proctodeum sebagai daerah pengumpul. Mamalia. Saluran pencernaan pada mamalia atau manusia, yang pertama ada mulut yang terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Esofagus, yaitu sebuah tabung lurus, berotot, dan berdinding tebal yang menghubungkan faring dengan lambung. Lambung yang dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu korpus atau badan dan antrum. Lambung menyekresikan cairan pencernaan atau getah lambung oleh glandula gastrika yang ditemukan hampir seluruh dinding luar korpus gastricum. Usus halus, aktivitas peristaltik meningkat setelah makan karena masuknya kimus ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Kemudian usus besar, terjadi absorpsi air melalui proses osmosis, dan anus, dinding anus diperkuat oleh 3 sfinkter, yaitu sfinkter ani internus, sfinkter levator, dan sfinkter ani externus yang bekerja menurut kehendaknya. Review artikel. Judul artikel yaitu Identifikasi Karakteristik Alat Pencernaan Kelelawar Pteropus alecto di Sulawesi bagian utara. Morfologi organ atau alat pencernaan. Organ-organ pencernaan dari spesies Pteropus alecto, baik jantan maupun betina, memiliki karakteristik pencernaan yang diduga lebih besar, lebih panjang, dan lebih berat dibanding kelelawar jenis pemakan buah lainnya. Neuweller tahun 2000 mengemukakan bahwa panjang usus halus dari kelelawar frugivora 5-9 kali panjang tubuhnya. Gigi lebih luas diameternya serta relatif lebih datar untuk menggiling atau menghancurkan buah-buahan yang dimakan.
memungkinkan memeras dan bekerja seperti mesin pembuat jus, dan menelan buah yang sudah dalam bentuk jus. Kemudian lambung. Dumont tahun 1997 mengemukakan bahwa lingkungan lambung dari kelelawar frugivora tampaknya lebih asam, agar pencernaan protein dapat dimaksimalkan untuk mengimbangi kandungan rendah protein dalam buah-buahan dan juga terhadap laju makan melalui saluran cerna. Tidak ditemukan adanya konsentrasi-konsentrasi terjadinya fermentasi anaerob di sepanjang alat pencernaan, khususnya pada lambung atau pada usus besar. Lambung yang membesar, panjang dan kompleks, serta usus halus yang berbelit dan berkantong-kantong pada kelelawar buah memungkinkan tersedianya ruang dan areal permukaan yang dibutuhkan untuk pencernaan dan penyerapan nutrien dari volume makanan dalam bentuk cairan yang dikonsumsi. Selanjutnya usus halus dan usus besar. Usus halus dan usus besar P. alecto tidak ditemukan adanya sekum seperti yang terdapat pada monogastrik lainnya. Usus halus dan usus besar pada P. alecto tidak menunjukkan adanya perbedaan yang jelas dibandingkan dengan usus halus ternak non-ruminansia, herbivora monogastrik ataupun karnivora lainnya. Lambung spesies kelelawar buah P. alecto besar dan kompleks. Usus halus panjang dan berbentuk seperti berkantong-kantong, tidak ada sekum dan usus besarnya pendek dan hampir tidak bisa dibedakan dari usus kecil. Makanan. Tanaman atau buah yang merupakan makanan kelelawar P. alecto yaitu buah pepaya, pisang, mangga, sirsak, jambu, dan bunga kelapa. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.